Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Atas permintaan netizen follower saya, mari kita tanggapi video yang ini. Sendiri yang menurut mereka katanya punya magisterium yang infalibel, tapi magisterium ini tidak pernah menghasilkan tafsiran infalibel untuk seluruh isi Alkitab sampai dengan detik ini. Jadi kalau you bilang harus Infalibilitas, magisterium, dan retorika murahan. Tunjukkan pada saya tafsiran infalibel dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu tantangannya dengan nada teatrikal, seolah-olah baru saja membongkar skandal terbesar Vatikan. Padahal dia tahu gereja tidak pernah mengklaim itu. Poin yang pertama, infalibilitas tidak sama dengan ensiklopedia tafsir. Infalibilitas bukan pabrik tafsir ayat per ayat. Itu adalah karunia negatif, melindungi dari kesalahan saat menyatakan kebenaran iman dan moral, bukan menghasilkan tafsir 73 kitab dalam satu volume made in Roma. Kalau Anda butuh buku tafsir infalibel dari Kejadian sampai Wahyu untuk percaya gereja, maka seharusnya Anda juga punya kompilasi tafsir Protestan yang disetujui bersama secara infalibel. Mana? Tiap minggu saja beda tafsirnya di mimbar sebelah. Jadi Anda minta gereja jadi Google, padahal reformasi saja belum sepakat siapa yang pegang passwordnya. Poin yang kedua, logika lingkaran setan. Justru Pak Deki yang terjebak. Kalau Alkitab butuh penafsir infalibel, lalu penafsir itu butuh ditafsir lagi secara infalibel, lingkaran setan kah? Lucu ya. Kalau begitu, tafsir pribadi juga harus infalibel supaya bisa mengerti Alkitab infalibel. Tapi Anda tidak mau mengaku itu karena sudah nyaman jadi infalibel sendirian. Anda tidak menolak infalibilitas Pak Deki dan pendeta-pendeta Protestan lainnya. Anda hanya ingin monopoli infalibilitas untuk diri sendiri. Yang ketiga, Bapak Gereja kutip seperlunya, buang sisanya. Mereka kutip Chrysostomus bilang baca kitab suci, tapi sengaja lupa bahwa Bapak yang sama tunduk pada struktur gereja, merayakan Ekaristi, dan hormat pada uskup Roma. Kalau Chrysostomus hidup hari ini, dia sudah mereka cap Roma sentris dan pengkhianat Injil pasti. Yang keempat, dogma dari apokrif. Falasi klasik ya Protestan. Kalau ada kesamaan dengan teks luar Alkitab, maka doktrin itu pasti salah. Maka jangan-jangan Allah Tritunggal juga plagiat dari Stoikisme. Kalau bidat pernah bilang Yesus Tuhan, haruskah kita tolak ketuhanan Yesus? Karena para bidat pernah bilang seperti itu. Poin yang kelima, persatuan dalam iman, tapi gereja kami beda-beda. Kata mereka, kita satu dalam iman, walaupun denominasi beda-beda. Tapi kalau soal baptisan, sakramen, keselamatan, dan Alkitab, tiap tenda pasang spanduk sendiri. Kita satu dalam iman, hanya berlaku di kartu Natal. Dalam prakteknya, teologi bebas hambatan. Yang keenam, Alkitab cukup, Roh Kudus cukup, magisterium tidak perlu. Ironis ya, semua bilang Roh Kudus memimpin tafsir kami, tapi hasil tafsirnya saling tuding sesat. Apakah Roh Kudus bingung juga? Kalau semua didampingi Roh Kudus, kenapa hasilnya seperti sidang DPR tanpa palu ketua? Jadi yang Anda lawan, Deki Gadas, bukan kebodohan, tapi kerendahan hati untuk taat pada otoritas yang ditetapkan Kristus. Magisterium bukan pesaing Roh Kudus, melainkan alatnya, sebagaimana para rasul adalah alat Kristus. Dan kalau Anda percaya bahwa Allah bisa mengilhami kitab suci dengan sempurna, mengapa sulit percaya bahwa Ia juga menjaga penafsir resminya dari kehancuran? Protestanlah yang mengklaim infalibilitas paling ekstrim, yaitu setiap pembaca adalah paus. Good job Protestantism.